Halo, assalamualaikum. Saya mau lanjutin project laptop gaming buatan Malaysia ya, Ilegir. Ini Raven SE tipenya. Ini yang kemarin di part 1 saya bongkar karena masalahnya ada di 3 part ya. Yang pertama adalah baterainya yang kembung. Ini baterai yang barunya udah datang. Jadi udah langsung bisa kita pasang, tapi mungkin nanti setelah si LCD-nya dipasang dulu. Jadi ini baterai yang barunya, tipenya GK5CN ya. Nah ini dia GK5CN. Oke, udah disiapin baterainya. Kita akan terlebih dahulu nanti pasang LCD-nya. Karena LCD yang lamanya juga dia bermasalah ya, bintik-bintik di ininya, di backgroundnya tuh susah banget bilangnya, backgroundnya bintik-bintik kayak gitu karena kena lembab. Ini bottom case-nya kita sisihkan dulu. Nah ini dia SSD-nya yang kemarin juga bermasalah. Ini SSD dari copotan laptop HP seri 14S, sudah terinstall Windows 11 Pro 64 bit ya. Terus ini SSD yang bawaannya yang kemarin sempat suka stuck, terus dia kalau dimatiin nyalain lagi dia blue screen kayak gitu. Ini mau saya coba format nanti, apakah masih bisa diformat. Harusnya sih kalau saya punya enclosure yang M.2 NVMe bisa pakai enclosure ya formatnya, cuman saya nggak ada yang NVMe enclosure-nya, jadi saya pasang di second slotnya di sini, slot kedua. Untuk bootable-nya untuk Windows-nya di slot yang pertama. Ini juga masih bisa buat ekspansi ya, ada disediain untuk hard disk juga kalau masih kurang ininya kapasitasnya. Oke, ini kita pasang dulu aja si LCD-nya. Ini kita buka pelan-pelan karena si bottom case-nya lagi posisi dibongkar ya. Bukanya pelan-pelan aja kayak gini. Nah, oke. Untuk LCD-nya sendiri saya baru aja semalam unboxing ya. Ini dia. Kalau yang bawaannya pakai produk dari BOE. Nah ini untuk spare partnya saya dapatnya dari Innolux, tapi sama 40 pin 15,6 inch. Nah ini produk dari Innolux, belum saya buka ya LCD-nya, baru di unboxing dari box paketnya aja. Ini langsung aja kita buka dulu. Soketnya kita pasang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sepresisi mungkin ya masang soketnya. Nah, sip. Ini kita senderin dulu aja, agak diterbahin kayak gini. Kita senderin dulu di sini. Nah, oke, ini kita colokin ke listrik adapternya. Sip. Ada kedip di indikator baterainya. Baterainya belum dipasang ya. Jadi ini kita coba on off dulu. Pencet on off nya. Kurang kencang. Masih kurang kencang. Yang mesti agak kencang mencetnya. Nah itu dia udah kedip, udah nyala ya. Udah ada tampilannya Ilegir.
Jadi memang sebelumnya pas begitu ketahuan LCD-nya udah bintik-bintik juga, saya udah siapin SSD yang udah terinstall Windows 11 Pro 64 bitnya, jadi udah diinstalin semua drivernya juga ya. Ini kita mau coba reset bukan reset, format SSD yang bawaannya lewat ini aja, lewat apa namanya, Explorer. Coba ya, ini gambarnya oke ya. Oh ya, ada dia, ada kedetek. Nah, ini di sini. Coba format lewat ini device manager di disk management. Nah, ini. Tapi kalau di format di sini, ini kan yang untuk OS-nya di disk 0 ya. Terus OS yang lagi berjalan sekarang. Nah, ini untuk SSD yang drive E, yang apa sih namanya, yang SSD yang lamanya yang suka stuck atau blue screen ya. Nah, ini kalau di format dari sini, ini nanti partisinya nggak hilang. Jadi saya clean lewat ini aja ya, lewat diskpap aja ya. Coba GMD. Oh, salah. Sekalian kita bersihin partisinya juga ya. Oh, bisa, udah di clean. Sekalian kita convert juga GPT. Oke, exit aja. Nah, ini sudah di clean ya. SSD yang bawaannya masih bisa di format ternyata. Kita langsung format aja biar dia bisa dijadiin eksternal, bukan eksternal, buat ini menambah kapasitas penyimpanan aja ya. Jadi dia ditaruhnya di drive. Nah, ini di new drive, tetap di volume E. Jadi SSD lama masih tetap bisa dipakai, tapi saya nggak mau ambil resiko untuk dijadiin penyimpanan OS-nya ya. Itu jadi buat nyimpan file aja, buat data-data aja. OS-nya tetap di SSD yang baru. Oke, sudah oke LCD-nya, nggak ada kendala. Kita tinggal pasang aja dan rakit lagi laptopnya. Ini kita matiin dulu, udah di shutdown. Kita cabut dulu adapternya dari colokan listrik. Oke, ini kita siapin lemnya dulu ya. Kita angkat dulu LCD-nya, dipastiin lagi soketnya udah terpasang dengan rapi. Nah, ini dia lemnya. Ini saya pakainya double tip yang easy pull ya, easy to pull. Jadi nanti biar untuk repairnya lagi lebih gampang ya, tinggal narik aja. Ini kita pasang, kita ukur-ukur dulu aja. Jangan lupa ditongolin ujungnya.
biar nanti untuk repairnya lagi gampang ya. Nih ujung untuk nariknya di sini, ini ditongolin sedikit. Sip, udah dipasang dua-duanya ke casing LCD. Tinggal kita pasang LCD-nya ya, ditempelin. Ini memang harus nempel LCD-nya, soalnya kalau nggak nempel dia kan bezelnya tipis banget. Jadi terus si LCD-nya juga dia nggak ada kuping, nggak disekrup. Jadi kalau nempelnya nggak kenceng nanti bahaya, bisa lepas LCD-nya. Oke, ini kita coba langsung tempel LCD-nya, tapi harus hati-hati karena sekali tempel dia, saya juga nggak ada stok lemnya cuman ada 2 stoknya, nggak ada stokan lagi. Ini dirapiin dulu aja ujung-ujungnya. Nah sip, kita coba ukur-ukur dulu biar dia presisinya seperti apa. Nah kayak gini. Ini kabelnya dirapikan dulu. Oke, udah rapi. Diposisikan lagi LCD-nya sepas mungkin, sepresisi mungkin biar dia udah nempel tuh udah langsung rapi ya. Ini belum saya lepas nih ininya, si lemnya. Nah segini rapihnya. Dipastiin lagi fleksibelnya, jangan sampai kedodoran nanti kejepit ya. Oke, baru kita lepas tutup lemnya. Nah udah dilepas tutup lemnya. Oke, langsung kita rapetin ya si LCD-nya. Kurang atas ya sih, saya kira di kurang atas sedikit. Dipastiin nggak ganjel ya, kalau ganjel nanti repot. Sudah diukur-ukur dan sudah dilem LCD-nya. Kita coba pasang casing LCD-nya yang bawah. Ditekan pelan-pelan aja biar dia kunciannya masuk ya. Ikutin alurnya aja, jangan terlalu dipaksa ya. Nah itu dia. Oke, ini harus sambil ditekan belakangnya ya. Untuk plastiknya sendiri ini nggak saya kletek ya, plastik LCD-nya. Ini ujungnya kita gunting aja sedikit biar dia masih bisa ketutupan sama ini, nggak nongol, masih bisa ketutup sama casing LCD-nya. Kita gunting sedikit aja ujungnya, kletekan LCD-nya ya.
Sudah, tinggal kita pasang tutup LCD-nya. Tutup LCD-nya udah saya siapin, nanti udah dikasih double tip yang baru. Ini wajib karena kalau nggak dikasih double tip baru lagi nanti dia nempelnya nggak kenceng. Kita ukur-ukur dulu aja. Nah, segini ya. Berarti ini kita tempelnya dari atas aja biar lebih gampang. Oke, kita tes lagi, colokin lagi adapternya ke listrik. Kita nyalain lagi laptopnya untuk kita tes dulu ya. Oke, udah yakin? Oke, udah pas, tinggal kita pasang baterainya. Ini kita shutdown dulu. Sudah pas ya di bezelnya, LCD-nya. Ini sebenarnya udah segini, agak sedikit kurang ke atas ya, jadi saya ngambilnya terlalu agak ke bawah, tapi ya lumayan lah ya. Aduh, susah ngangkatnya, belum dipasang bottom case-nya, agak riskan. Kita matiin dulu aja, kita pasang dulu baterainya. Untuk perintingan si plastik LCD-nya, ini kan plastiknya belum saya lepas, jadi bisa difungsikan sebagai apa sih namanya, kayak anti gores lah kayak gitu. Nah, untuk perintingan kayak gini nanti kita bisa hapus pakai kayu putih bisa, atau pakai cairan pembersih PCB juga bisa. Jadi kita tutup dulu aja pelan-pelan karena si bottom case-nya belum dipasang. Lepas dulu adapternya, tinggal kita pasang baterainya ya. Oke. Baterainya kita siapin. Kita pasang di sini. Ini ada yang sedikit ganjel ya. Oh, kabelnya dia harus agak sedikit ditekuk. Pas. Kurang geser sini. Nah, ini sudah pas. Kita pasang dulu skrupnya ya. Soketnya nanti kita bisa pasang, tapi sekarang juga bisa sih. Pasang aja ke sini soketnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dikencengin ya secukupnya. Tinggal kita pasang skrup baterainya. Ini skrup baterainya 2 aja cukup karena yang ini mepet banget ke fleksibel IO, jadi takutnya nanti kejepit fleksibelnya. Jadi kita kasih skrup 2 aja di bawah di sini. Dikencengin secukupnya skrupnya. Sudah, dipastiin lagi nggak ada kabel yang nanti ada memungkinkan kejepit kabelnya. Tinggal kita pasang bottom case-nya. Nah, ini ada thermal pad-nya ya. Di sini untuk SSD M.2 NVMe-nya.
ditekan sampai dia kunciannya masuk. Tekannya pelan-pelan aja. Oke, sudah presisikah atau belum? Nah, ini kita rapetin lagi. Cek di sisi kiri sama kanan sama atasnya, dipastiin masuk dulu aja kunciannya, baru kita pasang skrup-skrupnya ya. Setelah yakin presisi, baru kita pasang skrupnya. Sudah selesai, tinggal kita tes lagi ya. Oke, sudah rapi semuanya. Ini agak sedikit kotor kena debu, tinggal kita kuas-kuas aja, nanti dilap lagi. Kita colokin lagi ke adapternya, takutnya memang si baterainya kalau masih baru biasanya dia butuh cas sampai full dulu. Ini kita lihat indikator baterainya apakah nyala. Nah, itu dia, ada ya indikator baterainya masih merah. Kita coba nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala. Oke, kita coba cek baterainya, kondisinya 79% ya. Baterainya 79%. Nah, itu dia. Nah, itu 79%. Dan ada tanda petirnya, berarti dia memang posisinya lagi charging. Baiknya kita cas sambil dimatiin dulu aja laptopnya. Ini udah selesai. Ganti SSD M.2 NVMe. SSD yang lamanya saya pasang di slot keduanya untuk ekspansi ya. Jadi lumayan, ini 512 GB kali 2 jadinya. Jadi 1 tera ya. Untuk SSD OS nya dipartisi jadi 2. Terus ini untuk SSD yang bawaannya masih bisa dipakai untuk penyimpanan media aja. Oke, secara keseluruhan ini udah oke semua ya. Baterai udah ganti, SSD sama LCD ini juga udah rapi ya. Masih ini doang nih, harus agak sedikit ditekan lagi, ini kurang masuk kayaknya si kunciannya, tapi udah kencang. Nanti kita coba pastiin lagi, agak sedikit kurang neken mungkin. Coba dicek lagi. Udahlah, cukup segini mah. Sip, udah selesai. Oke. Backlightnya coba kita nyalakan. Nah, itu dia, nyala backlightnya. Udah bisa dipakai gaming lagi laptopnya. Sip. Mari kita cek Windows-nya. Sistem. Masih butuh update lagi, nanti saya update lagi. Ini masih downloading ya. Windows 11 Pro. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Dia lagi Raspbian BHD Raven SE, ini BIOSnya, ini prosesornya Core i7 2,6 GHz, ini 16 GB RAM-nya, Windows 11 Pro 64 bit. Display satunya, ini display 2-nya, ini soundnya.
sip. Sudah selesai, tinggal kita hubungin usernya untuk mengambil unitnya. Ini udah beres. Saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nah, terima kasih banyak sudah nonton ya. Terima kasih juga supportnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.